Malam pertama, rombongan kami menginap di Pulau Papagaran. Wisatawan kapal open deck menggunakan rumah penduduk di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo untuk menginap. Sedangkan Yusuf dan Venan memarkir kapal pinisi dan bermalam di laut. Malam itu, kami menginap di 3 rumah warga. Keren. Cuminya. Kayaknya cumi. Kawan-kawan perempuan di rumah keluarga Sukirman. Ada Ben orang kopi di perang pahit. sana kah? Dan kopi pahit. Yang dari tepung kue campur. Luar biasa. Apa namanya ini? Ini namanya es kue. Es kue buatan ibu. Ibu siapa? Ibu Masya. Ya? Ibu Sarah. Oh, Ibu Sarah. Es kue buatan Ibu Sarah di Papagarang. Jangan-jangan saudaranya Yuni Sarah ini. Terima kasih Ibu. Makasih Saya ya, suka Bu. durian sih. Coba kita Ini coba. deh, yang warna biru campur Oreo. Tanya dari atas itu kan? Inilah yang disebut pariwisata berbasis komunitas. Dari transportasi, penginapan, pemandu wisata, souvenir, hingga kuliner, semua dikelola warga setempat. Bahkan seharusnya pengelolaan lokasi wisatanya. Warga tak hanya jadi buruh dengan upah minimum dan terima gaji dari hotel, restoran, atau kapal wisata. Sementara perputaran uang terbesar justru bukan di tangan mereka. Terima kasih, saya akan mau briefing untuk aktivitas kita besok, Bang. Aktivitas kita besok, Bang, kebetulan di hari kedua ini kita ada di 5 destinasi di Taman Nasional semua. Nah, ini kegiatan kita besok ini, Bang, cukup padat bisa dibilang. Kita mulai aktivitasnya itu 4.30 dan kita harus bangunnya jam 4. Dan saya juga mau menginfokan kita besok kan di Taman Nasional. Kebetulan dari pihak travel agent sudah menginformasikan juga untuk tiket Taman Nasional itu kan Kak. Saya mau beritahu itu dari pihak travel agentnya untuk lokalnya 200 dan untuk WNA-nya itu 500. Kalau sebisanya Kak, nanti dikumpulkan ke saya apa kalian juga boleh sebisanya sebelum kita trekking pada sih. Sama gitu, sama sude, sama holanau nagame korbanmu. Mari suan hari mana tinggi, holanani cinta palsu.
kami telah menyelesaikan hari pertama dari paket wisata pinisi selama 3 hari 2 malam. Secara umum, rute paket perjalanannya seperti ini. Berangkat dari dermaga Labuan Bajo menuju Pulau Kelor. Dari sana, kami snorkeling di Manjarite, lalu bermalam di laut sambil menuju Pulau Padar. Hari kedua, dari Pulau Padar, kami berlayar ke tujuan utama melihat komodo di Pulau Komodo. Sebelumnya, singgah di Pink Beach. Kami tak singgah di Pulau Rinca yang telah dibangun pemerintah dan disebut sebagai Jurassic Park. Di hari ketiga, dari Pulau Komodo menuju Taka Makassar dan melihat ikan parimanta. Lalu snorkeling di Pulau Kenawa dan pulang ke Labuan Bajo. Untuk semua ini, kami mengeluarkan uang sekitar 4,2 juta rupiah termasuk tiket masuk Taman Nasional. Sementara, paket open deck mengambil rute seperti ini. Hari pertama, berangkat dari Labuan Bajo menuju Pulau Kelor. Dari Pulau Kelor, kami ke Pulau Rinca alias Jurassic Park yang memang didesain untuk turis-turis yang nantinya tidak akan sanggup membeli tiket super premium di Pulau Komodo. Dari sana, kami bermalam di Pulau Papagarang. Hari kedua, kami berlayar ke Pulau Padar. Perjalanan lalu dilanjutkan ke Pink Beach sebelum ke tujuan utama yakni Pulau Komodo. Di hari ketiga, kami juga snorkeling di Taka Makassar, melihat ikan parimanta, lalu kembali ke Labuan Bajo tanpa singgah di Pulau Kanawa. Untuk perjalanan 3 hari 2 malam ini, setiap orang membayar Rp1.750.000. Sudah termasuk es kue buatan Ibu Sarah di Pulau Papagarang. Setiap sore, kami menuju tempat bermalam di rumah-rumah penduduk dan menikmati kehidupan warga kepulauan. Mau kemana habis nih? Ngapain? Nah, setelah ini kita akan menikmati sunrise di Puncak Padar. Ini hari kedua, teman-teman, dan seperti yang kita sudah tahu bahwa Pulau Padar itu salah satu pulau yang paling eksotik. Akan menikmati sunrise di Puncak Padar. Kita akan melewati 800 anak tangga, dan tangga ini dibangun dulu waktu kedatangan Menteri Rini Sumarno. Jadi sebelumnya kalau kita trekking ke Puncak Padar itu belum ada tangga, jalan alami, tapi sejak saat itu sudah ada tangga, 800 tangga. Jika Yusuf dan Fenan harus bangun jam 4 pagi, kami yang bermalam di Pulau Papagarang bisa lebih bersantai.
wisata berbasis komunitas adalah tempat wisata yang kehidupan warga masyarakatnya tidak bergantung sepenuhnya pada turis. Saat turis tak datang, ekonomi mereka tetap bertahan, seperti ketika bencana alam atau wabah penyakit. Sementara Bali adalah contoh tragedi ekonomi di saat pandemi COVID. Kehidupan seperti inilah yang justru menopang ekonomi di saat krisis. Perkara itu, nahkoda kami juga mengakui. Pas COVID gimana tuh? Ya udah. Kita bertahan hidup. Semuanya dari ujung atas Flores sampai bawah sini Bajo. Iya, nggak jalan. Ay. Stop total. Jadi macam-macam sudah, ada yang kerja di kebun, ada juga yang balik kampung, ada yang balik ke kargo, kapal kargo, macam-macam udah. Tapi Cap waktu itu masih jalan sikit-sikit. Jadi saya nahkoda. sempat supervising untuk bertahan juga sih. Sempat juga kerja-kerja yang lain, sempat ngojek juga, macam-macam lah. Sempat ngojek. Misi mama. Oh baru pulang ini tadi, tangkap tadi. Iya. Oh ini cumi dari hasil jemuran kemarin. Oh yang kemarin. Setelah sarapan, Kapten kapal Kavinda membawa kami menuju Pulau Padar. Inilah 800 anak tangga yang diceritakan Venan. Dan inilah Pulau Padar yang Instagramable itu. Ya, hampir semua wilayah Padar bagian utara ini sudah diberikan ke konsesi, sudah diberikan sebagai konsesi kepada perusahaan-perusahaan. 273 hektar sudah dikuasai oleh PT KBE, 30 hektarnya berbaru juga sudah diberikan ke PT Flobamur. Oke. Jadi untuk praktis wilayah Padar bagian utara ini memang sudah semuanya dikuasai oleh perusahaan untuk membangun resort-resort eksklusif. Dan karena kita sudah sejak lama menolak itu, karena itu tadi pertimbangan paling utamanya bahwa lanskap alam pulau ini yang begitu natural, alami, itu yang menjadi daya jual. Jadi kita bisa membayangkannya, keindahan pulau yang begitu keren, itu luar biasa. Nanti kalau kita terkingin dari bawah, jadi latar belakangnya sudah pada resort-resort eksklusif, jelek sekali kemudian. Sehingga memang pertimbangan kita dari dulu untuk melawan konsesi perusahaan di Pulau Padar ini adalah nature based tourism-nya yang kemudian dirusakkan gitu. Branding wisata alam lanskap pulau yang begitu keren. Sayang saja kalau misalnya tidak foto lantas latar belakangnya adalah atap-atap sing dari resort. So that's why we totally reject all this kind of bullshit. Wow,
Sebelum tahun 2012, Pulau Padar hanya terdiri dari 2 zona. Zona inti dan zona rimba. Itu zona konservasi. Sejak tahun 2012, Kementerian Lingkungan Hidup mengubah kawasan seluas 300 hektar menjadi zona pemanfaatan wisata darat. Di antaranya tempat kami berfoto-foto. Tapi zona yang untuk publik ini luasnya hanya 29 hektar. Sementara, zona ruang usaha luasnya nyaris 10 kali lipat, alias mencapai 275 hektar. Barangkali ini yang bikin Venan kesal. Ada 2 perusahaan yang diberi konsesi di Pulau Padar, yaitu PT Komodo Wildlife Ecotourism dan PT Flobamor. PT Komodo Wildlife mengantongi izin pembangunan resort, restoran, villa, dan jetty di atas lahan seluas 273 hektar. Sedangkan PT Flobamor mendapat izin untuk pengelolaan jasa wisatanya. PT Komodo Wildlife adalah perusahaan yang berkantor di Labuan Bajo, tapi dari 10 pendiri dan pemegang saham, 8 diantaranya beralamatkan di Jakarta. Salah satunya Reza Herwindo, anak bekas ketua DPR dan politikus Golkar, Setia Novanto, yang duduk sebagai komisaris utama. Sementara PT Flobamor adalah badan usaha milik pemerintah daerah atau BUMD Nusa Tenggara Timur. Menurut dokumen perencanaan mereka, PT Komodo Wildlife akan mendirikan 382 villa, 3 rumah spa, 5 kafe, dan kolam renang dengan modal 600 miliar rupiah lebih. Ini sudah habis atau masih ada? Ya, habis atau masih ada? Rian merantau dari kampung halamannya di Bajawa, Flores bagian tengah, untuk mengadu nasib di Labuan Bajo. Mumpung kita masih muda ya harus merantau. Karena ramai di Labuan Bajo, kita ke Labuan Bajo cari. Tidak ingin bekerja di kapal atau pemandu wisata begitu? Karena tidak ada ijazah. Tidak ada ijazah? Iya. Ijazahmu terakhir apa? Ya SD aja. Ijazah SD? Iya. Oke. Iya. Terus kita milih ojek. Hasilnya juga ya lumayan. Selain ngojek, Rian menjadi buruh bangunan. Sudah pernah ke Pulau Komodo berarti? Ya sudah pernah ke Pulau Komodo. Ke Rinca juga sudah pernah? Kalau Rinca saya belum. Padar? Padar pernah. Padar sudah pernah? Ya, kerja di sana. Oh, kerja di sana. Kerja di apa? Naik tangga kuli bangunan di sana. Oh, oke. Kami yang buat tangga itu. Yang buat tangga itu dirimu? Yang buat tangga Pulau Padar? Bukan saya yang buat sih. Iya, maksudnya bekerja. Jadi kamu punya warisan di sana ya? Punya karya di sana ya? Bahkan sebelum kenaikan tiket, orang seperti Rian belum tentu bisa melihat lokasi-lokasi ini sebagai turis, meski orang lokal. Thanks a lot. Go. 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 Hey son, is that your drone? Is that your drone? Do you have license from Metro Park? Take it down. I want you to show me the stuff. Now, delete all your photos, videos. Delete all your photos and videos. Take it down now. And delete all your photos and videos. Yes, they got the permission. You should ask me. Venan melihat turis yang menerbangkan drone tanpa izin. Dan izin akan bisa didapat dengan cara membayar. Oh, Mr. Oh, you. Come here. Is there anyone else coming with this guy?
No, I don't think so. Only one. Giliran turis lain yang berurusan dengan petugas. Jump here 10 times. You just make a mistake, okay? Oh, I'm sorry. I didn't 10 saw times. Now. Very front. You should open your eyes, see this. Yeah, I'm sorry. Because far away, I was first. Setelah semua drama pagi itu, kini saatnya bikin konten foto-foto. Kini giliran Venan. Tapi ia terlihat tak antusias seperti biasanya. Sambil jalan nanti nggak bisa, harus turun dulu ke bawahnya. Di Labuan Bajo, ekonomi pariwisata membuat keluarga Rian mendapat nafkah dari ngojek. Tapi penghasilannya terkuras untuk membeli air bersih. Seminggu sekali, ia harus mengisi tangki ini seharga 70.000 atau Rp280.000 per bulan. Jadi mandi sehari berapa kali? Ya, paling pagi kalau dikerja, pagi dan sore saja itu. Jadi sehari 2 kali mandi? Iya, 2 kali. Oh ya, lumayan dong. Normal juga mandinya. Tapi tadi saya lihat dari cara ambil airnya memang kelihatan terbiasa irit ya? Irit, harus irit. Ini seember begini bisa untuk mandi 1 orang? Iya, 1 orang. Jatah sudah ya? Ya. Tidak boleh lebih? Tidak boleh lebih. Walaupun keramas juga segini saja sudah ya? Iya. Setiap bulan, keluarga Rian berpenghasilan rata-rata Rp2 juta dari ngojek. Jumlahnya nyaris sama dengan upah minimum di Labuan Bajo. Tapi, Rp280.000 untuk mengisi tangki air dan Rp210.000 untuk membeli air minum. Maka dari pendapatan 2 juta per bulan, 500.000 atau seperempatnya telah habis untuk membeli air. Akses air bersih di Labuan Bajo telah lama jadi masalah. Sebab warga juga harus bersaing dengan kamar mandi dan kolam renang hotel. Sebuah media nasional menyebut Labuan Bajo sebagai kota 1000 jaringan.
tempat kami timba air, tapi sekarang tunggu musim hujan. Baru bisa kita ambil airnya. Nah, untuk sekarang ini karena hujannya belum cukup, airnya belum keluar ini. Masih mati. Jadi kata bapak saya, dulu tidak pernah mati airnya. Tidak pernah mati. Hanya baru-baru ini katanya pengaruh ada penebangan hutan di mana, bobo siek apa itu. Jadi korban juga di sini mata air. Karel dan Doni lalu mencari mata air lain. Nama sumber air ini Wai Nampar. Jadi ini modelnya mata airnya sekarang. Kalau kan baru hujan berapa kali, segini saja model airnya. Tunggu hujan full 1 minggu, baru airnya bisa mengalir. Dan itu kalau dia sudah mengalir lama baru mati lagi. Lama, tapi dulu tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Jadi harusnya dia selevel ini. Iya. Dia selevel ini penuh di sini. Inilah yang kami alirkan untuk kebutuhan kami, masak, mandi, minum, begitu. Tapi keadaan sekarang ya seperti ini. Ya mau tidak mau alam sudah tidak bermurah lagi untuk kehidupan kami di sini. Jadi lebih keras lagi perjuangan bahkan untuk bertahan hidup di sini. Sebagai petani, Karel hafal lokasi dan nama-nama mata air di kawasan ini. Yang ini namanya Wai Merot. Jadi biasanya selalu ada harapan di ceruk-ceruk batu ini ada rembesan, itu bekas lumut-lumut rembesan air. Iya. Saat puncak kemarau sekalipun. Tetapi keadaan sekarang hujan sudah beberapa bulan ini, beberapa kali terjadi hujan di sini, sudah belasan kali, belum ada harapan untuk kami bisa mendapat air minum bersih. Jadi ini pun ya belum bisa ya. Belum. Sangat belum bisa. Iya. Begitu. Ini kan air masih tidak jadi ambil air. Mati mata air. Cari lagi ya. Karel tinggal di Tanjung Boleng, dekat pelabuhan serbaguna dan peti kemas Wai Kelambu, Labuan Bajo. Di sekitaran kawasan ini, warga memanfaatkan air dari hutan Bohosie. Di peta, posisinya di daerah ini. Di sisi atas adalah hutan Bohosie yang selama ini menjadi daerah resapan air untuk Labuan Bajo dan sekitarnya, dan sumber air yang mengaliri sungai Waimese, bahan baku untuk PDAM Labuan Bajo. Namun kini, ada pembukaan hutan untuk daerah wisata seluas 400 hektar yang dikelola Badan Otorita Pariwisata atau BOP di bawah Kementerian Pariwisata. Pemerintah menyiapkan lahan untuk hotel, restoran, dan fasilitas lainnya yang akan ditawarkan kepada investor. Mana apa situ kucing? Temanga mama. Masih temak. Tema mese usang. Tema faz usang.
Can you call him? Yeah. Jadi ya open deck juga punya rute yang sama kan. Kalau tamunya dia bisa ke sini. Hanya itu tadi, memang pariwisata Labuan Bajo kan tergantung Anda mau pilih segmen yang mana, mau pilih akomodasi yang mana, ya baik pinisi maupun open deck, semuanya tergantung dari itinerary yang sudah dijadwalkan, dan salah satu yang pasti yang hampir tidak pernah terlewatkan itu adalah Pulau Padar, baik pinisi maupun open deck. Hanya kan kita lihat di sini ya, hampir tidak ada tamu yang dari kapal open deck, semuanya pinisi. Jangan salah, masih ada rombongan open deck di Pulau Padar. Kami naik saat yang lain mulai turun. Idenya sederhana, agar bisa santai menikmati spot foto dan tidak diburu-buru antrean turis lain. Meski tak dapat momen sunrise, yang paling penting Pulau Padar jadi milik kami, para open deckers. Dan sebagai videografer di film ini, inilah gambar terbaik saya di Pulau Padar. Semoga Instagramable. Lagi pula, keindahan Padar tak hanya sunrise dan spot foto. Setelah puas berfoto, kami menuruni 800 anak tangga yang ikut dibangun Rian. Sore itu, Rian kedatangan Rudi. Ia pemilik tanah di sebelah rumah kontrakan ini. Tapi kini, tanah itu terkena proyek Kementerian Pariwisata untuk lokasi pengembangan wisata di bawah Badan Otorita Pariwisata atau BOP. Sandiaga Uno hadir kemarin itu di Parapuar itu di atas. Nah, itu lahan saya. Rumah yang sempat digusur kemarin didorong sama kehutanan. Rumah saya di situ. Nah, sekarang dibangun kantor oleh BOP. Dan Om sama sekali tidak mendapatkan ganti rugi? Tidak ada. Sebenarnya kita tidak untuk ganti rugi lah. Yang kita mau itu ketika sudah milik masyarakat, janganlah diambil kembali. Bahkan mereka tidak menawarkan juga ganti rugi? Tidak menawarkan. Karena merasa legal. Lebih berhak lah mendapatkan lahan ini ketimbang kami masyarakat yang sudah bisa hidup dari lahan ini. Padahal sudah sejak turun-temurun ada di situ. Kecil kami di sini, masih SD itu kita tanam-tanam kacang, tanam-tanam ubi, tanam-tanam jagung di sini. Oke guys, zaman saya masih muda ada film namanya Wayne's World. Wayne's World, Wayne's World, party time. Nah, salah satu yang paling senang dilakukan oleh anak-anak zaman saya itu adalah melihat pesawat mendarat. Dan kelebihan dari Parapuar ini, kita bisa ngelihat pesawat kita mendarat dan langsung capcus setelah mendarat kita menuju ke Bandara Komodo.
Nah, ini adalah pesawat yang mendarat. Lihat approach-nya, guys. Keren banget, guys. Ini adalah salah satu daya tarik wisata kita. Kalau kita ada di Parapuar sini adalah ngelihat landasan dan pesawat landing. Keren banget, guys. Merasa hak atas tanahnya dilanggar pemerintah untuk kepentingan bisnis wisata, Rudi dan warga memilih melawan. Tahun 2015 kami dijanjikan kalian sudah tidur aman. Mana itu ATRPP? Bohong juga itu. Mana itu? Siapa ATRPP di sini? Saya mau tanya, mana ATRPP di sini? Apa? Tidak, negara mau orang tua. Rasa saya Pak, saya dijanjikan bohong 2015. Oh ya, 2015 mana ATRPP? Tidak. Mana ATRPP di sini? Tidak begitu. Kami belum ketemu langsung dengan ATRPP nih. Mana ATRPP? Bapak tidak? Mas Pendeo ketuanya. Bapak tidak? Tinggal 3 menit sama. Itu tadi. Batasi kami, Pak. Sebagai apa itu? Kan berisiko untuk kami juga itu. Buat ini hari. Jangan batasi kami pulang. Jangan ini hari kami viral ke bawah. Polisi backup BOP. Saya sudah sampaikan. Saya datang sini mengamankan kegiatan. Kegiatannya siapa, Pak? Jelas lokasi pemerintah. Kegiatannya siapa? Pertanyaannya. Lokasi ini lokasi pemerintah. Ya. Jangan. Baik, Bapak, kami juga rakyat dari negara. Rakyat dari pemerintah. Apa gunanya negara ini kalau begitu? Jangan hanya cuma berpikir satu pihak. Masyarakat di negara ini juga. Pak, tidak ada negara kalau tidak ada warga kami ini, Bapak. Mengamankan kami, Pak. Tapi kami dengan cara begini, sama-sama masuk. Yang lain, tangkap yang lain. Tangkap yang lain ini. Tangkap kalau orang banyak. Tidak bisa. Tangkap. Tidak bisa. Kita amankan dia supaya jangan mati. Mati sudah. Tidak bisa. Bapak. Tidak bisa, Bapak. Perjuangan masyarakat mempertahankan ladang, kampung, dan sumber air di Bohosye mulai memanas pada 2018. Saat Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan presiden tentang pembentukan Badan Otorita Pariwisata atau BOP. Wah, kalian apa? Aja! Di beberapa bagian hutan ini, ada konflik tapal batas antara pemerintah dan warga adat, seperti di Kampung Lancang dan Gorang. Di bagian lain, juga ada konflik proyek wisata dengan warga, seperti kasus Racang Buka. Mereka datang untuk berladang dan membangun rumah sampai menjadi perkampungan, lalu berusaha menempuh prosedur hukum agar status tanah mereka mendapat pengakuan negara. Keberadaan makam atau pengetahuan tentang nama-nama mata air adalah bukti bahwa kawasan itu bukan tanah kosong, alias telah lama dihuni. Apalagi telah ada ladang garapan dan rumah-rumah warga. Tapi yang paling mengusik rasa keadilan warga adalah tanah di Bohosye diambil dari warga untuk diberikan kepada investor. Proyek ini diberi nama Parapuar, diambil dari bahasa Manggarai, artinya pintu hutan. Warga menyindirnya sebagai proyek Pokapuar, alias proyek yang membabat hutan. Parapuar diambil dari nama puncak bukit tempat Rudi dan keluarganya berladang. Located 120 up to 30 above sea water. Dan tempat resapan air di mana warga seperti Karel memanfaatkan mata air di bawahnya, dan ribuan jiwa di Labuan Bajo mendapat pasokan air minum. Luscious forest. Parapuar offers 4 uniquely designed district experience within 400 hectares area. The Cultural District. Dalam gambar rencana ini terlihat, meski menduduki daerah resapan untuk 11 mata air di kota Labuan Bajo, namun calon investor Parapuar tidak perlu mengurus izin AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Dasar hukumnya memakai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Selain itu, calon investor juga dijanjikan keringanan pajak. Wildlife District.
Memang ada wilayah bekas hutan yang dialokasikan untuk pemukiman dan ladang warga, luasnya 38 hektar. Sementara untuk proyek Parapuar, luasnya mencapai 400 hektar. Selama Aceh HUP, jadi pengaruh kerja pembabatan BOP hutan, jadi ya sehingga gak dia main banjir. Jadi selama kain minanung, jadi ya kita pernah banjir selama 20 lebih tahun sebelum ada BOP ini. Saya nggak memang tanam jeruk di rumahmu. Ini di depan di belakang. Depan. Tetapi perlu saudara-saudara ketahui bahwa dalam perekonomian hari ini telah tamat nasional disusun oleh asing baik domestik maupun Sore itu, Rudi menghadiri pertemuan warga sekitar hutan Bohosie di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selain berladang, 700-an warga Racang Buka ini telah membentuk perkampungan dan wilayah administrasi di 3 RT, punya KTP, dan setiap pemilu selalu terdaftar. Kita masuk ke dalam kawasan ini bukan kita sedang merampok atau merampas, tapi memang karena keterdesakan kita selaku rakyat yang memang tidak punya tempat tinggal, tidak punya ruang kita untuk hidup. Kita ini bukan manusia liar di Republik ini, kita ini adalah warga negara dan wilayah ini adalah wilayah Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Orang boleh bilang bahwa tempat ini adalah kawasan hutan lindung. Orang bilang, tapi kita bilang bahwa ini adalah rumah tempat kita, tinggal kita. Kita dan anak cucu kita ada dalam ini. Dalam pertemuan ini, warga berencana mengadukan masalah mereka langsung ke wakil rakyat di gedung DPR, Jakarta. Karena kawasan seluas 135 hektar yang mereka tempati, tiba-tiba menjadi bagian dari 400 hektar proyek Parapuar. Namun warga bingung, dari mana ongkos ke Jakarta? Paling penting sekarang, sore ini, kita pastikan bisa tidak untuk membiayai mereka-mereka yang berangkat. Itu intinya. Saya siap lagi berangkat dan saya juga meminta dari teman-teman yang turut mendukung, kalaupun dia tidak bisa jalan, ya akan masih ada cara lain untuk mendukung. Itu yang kita harapkan. Kalaupun ada niat saya untuk harus ke sana, itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Dan mungkin rata-rata apa yang saya pikirkan, mungkin teman-teman semua ini seperti apa yang saya pikir juga. Dengan keadaan kita ini kan dasar tanah ini di belakang saya cari makan untuk biaya hidup. Mana untuk biaya ke sana lagi itu? Jangan lebih dari 10 orang dan berapa seperti kata Pak Mikkel tadi, kita harus hitung berapa waktunya ke sana. Jadi jangan sampai nanti termakan biaya banyak juga membengkak seperti itu. Jadi kita siap berapa nanti kita per orang untuk mewakili kita yang tidak habis ke sana. Mungkin kita ini harus kumpul uang. Ini lurus saja. Tidak harus full 10 juta itu dia harus siapkan sendiri. Ekonomi kita ini dengan berjuang ini sudah terkerus dari dulu sampai sekarang. Habis-habisan.
Nah, kita sepakat atau tidak kalau kita ini bentuk tim masuk dari rumah ke rumah mulai besok ini untuk kumpul uang 200 per kakak. Bisa tidak? Ini tawaran. Kumpul 100.000 rupiah saja. Sebelum kasih uang itu, pertanyaan lebih banyak. Atau bagaimana? Sepakat bahwa kita tidak perlu hadir ke sana. Harus kita hadir. Kira-kira bagaimana? Harus hadir, Pak. Tidak bisa. Harus hadir. Siap. Tapi kalau hadir, konsekuensinya bahwa hadir ke kantor DPR lah, udah. 200.000 saya kira untuk kita ini pas lah. Kalaupun ada rezeki lebih, tolong. Soalnya di Jakarta ini Pak, tanah orang. Makan kita beli, tidur kita beli, minum kita beli. Bapak Ryan, Om Vincent, Bapak Elin dengan Bapak Billy, 4 orang. Itu yang harus dari rumah ke rumah pergi tagih uang. Kalau memang sudah sepakat tadi 200, sepakat tanggal kan yuk? Sepakat. Dari Pulau Padar, saya dan Venan kembali ke kapal pinisi Akasa untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Pulau Komodo. Mantap. Kirim nanti Bang. Jamil, kasih lari Jamil. Ya, 1, 2, 3. Hai. Hai. Salah. Ayo. Santai Bang, jangan grogi Bang. Lupa lagi. Begini Kak, Lukas. Bisa. Salah. Coba ke Raja Ampat, kau belum bisa. Belum bisa Bang, belum bisa. Oh ini di mentoring dulu ya di sini ya. Nervous ini. Diskualifikasi dia masih Bang. Pas sudah sampai di Padar tuh. Tidak bisa sampai di Raja Ampat. Kalau kami di Raja Ampat tuh, ini harus besar, harus besar. Cocok trip mau ke apa? Ke Pacar? Mana? Ke Pacar. Ke Selat Mulu, sudah tenggelam dia ini. Raja Ampat biasa berapa hari? Kalau Raja Ampat Bang, kalau sama dia ini bisa 2 bulan. Padahal estimasi itu bisa 14 hari lah Bang. Tidak bisa diganti ini. Saat kami sedang bersantai, seorang nelayan mendekat menawarkan ikan segar. Mancingnya di Pulau Rinca, jualnya kan di kapal-kapal. Mancing umpan kah? Ya. Mancing umpan atau? Yo, mancing umpan. Kurang itu. Penduduk di kawasan ini dulunya adalah nelayan, seperti orang Bajo yang dikenal sebagai pengelana laut. Dari sinilah nama Labuan Bajo, tempat orang-orang Bajo berlabuh. Nggak ada yang lain, yang kayak bapak mancing gini? Nggak ada, jarang. Bapak aja deh, nggak ada cuma saya. Sudah jarang. Pakai ketinting ya ini ya? Iya, ketinting. Ketinting sudah mengharap bantuan dari pemerintah ini. Kapan baru bisa kena nih? Adu nasib ini. Iya. Itu pun kalau keluar lagi nama lagi, malahan dikasih kena orang-orang lain. Orang-orang seperti kita yang membutuhkan ini. Kadang-kadang dikasih main-main begitu saja. Iya. 150 sih. Kita ekor. Kasih ya. Terima kasih, alhamdulillah rabbil alamin.
Kami bawa ini ke belakang ya? Iya. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Ya. Macam yang hujan-hujan. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia datang dan menetapkan pulau-pulau di kawasan ini sebagai taman nasional. Lalu tahun 1990-an, kawasan laut juga dimasukkan dalam wilayah taman nasional. Nelayan seperti Acok dari Pulau Rinca ini tak leluasa lagi mencari ikan karena alasan pelestarian lingkungan atau konservasi. Sebagian nelayan lalu menjadi pemandu wisata, penjual souvenir, atau buruh di Labuan Bajo. Tapi tak hanya ekonomi warga kepulauan yang berubah karena pariwisata. Jauh di dalam pedalaman Flores, warga diminta menyediakan listrik dari panas bumi yang ada di dalam tanah mereka. Sebagai pusat Kabupaten Manggarai Barat, jumlah penduduk Labuan Bajo tak sampai 100.000 jiwa. Tapi kawasan ini dibebani target menerima kunjungan turis hingga 1 juta orang setiap tahun. Dan semua itu membutuhkan listrik. Salah satu sumber listrik untuk Pulau Flores, termasuk Labuan Bajo, mengincar tempat ini. Warga di sekitar hutan Bohosia yang terkena proyek pengembangan kawasan wisata Parapuar sedang mengumpulkan uang dari rumah ke rumah. Inilah cara mereka membiayai perwakilan warga yang hendak mengadu ke DPR di Jakarta. Tapi semua ini akan saya ceritakan di film berikutnya. Kayak penyu. Ingat, bayangkan saja penguin di Antartika. Terus. Next. Ayo next. Apa lagi penguin lagi nih? Paket gaya paling aneh apa? Kayak penguin ini bang. Ini kasih makan netizen begini sudah. Sini kau. Kali. Siap gaya penguin? Keluar semua daki-daki di tangan. Terus geng. 20 detik. Terus tahan. Oke.
Karena kita sedang ada di pulau Instagramable nih, so that's why we try to capitalize all the things that it's possible to get the beautiful pictures and videos. So ya mau bagaimana lagi kita. Mari, serius. Jalan-jalan santai begini. Lama-lama ya. Satu kaki. Jangan kak, kengki. Sabar. Kita sudah pulang dari Ping Beach. Sekarang akan menuju kapal dengan skoci dari Akasa, dan setelah ini sudah kita akan langsung berlayar menuju Pulau Komodo, tepatnya di Loh Liang. And di sana we will see Komodo Dragon. Di benak kami bahwa kebenaranmu yang paling mutlak, gambarkan di jantung kami bahwa ceritamu harus dipercaya, sebab ternyata mudah percaya menjebak kami mati. Untuk tidak acara pemerintah Tan Modo, maka kami pertahankan. Hidup dan diam membuat kami ditindas. Oh, maka bayangkan kita bergerak melawan, menembus segala arus tanpa tertahan. Mungkin saat ini kau memilih bertahan, hingga tiba saatnya kau kembali melawan. Kini bayangkanlah semua terbalik, segala kemungkinan bisa terjadi. Hanya dengan membebaskan pikiran, segala yang mengurungmu dilepaskan. Sebab ternyata mudah percaya menjebak kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi, di Bali dengan masyarakat sana, penyingkiran itu jangan lagi di sini. Maka bayangkan kita bergerak melawan, menembus segala. Kami dengan segala mengalahkan sekali-kali kami apapun yang terjadi. Siap kematian. Kau kan bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan. Oh, maka bayangkan kita bergerak melawan, menembus segala arus tanpa tertahan. Mungkin saat ini kau memilih bertahan, hingga tiba saatnya kau kan bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan. Kami di ujung jalan menunggumu untuk bangkit melawan.